Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Meilisa Zahra Susanto dari kelas 12 IPS 1. Di video ini saya akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Nah, sebelum ke materinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait apa sih kebijakan moneter itu. Nah, kebijakan moneter yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan untuk memelihara dan menstabilkan nilai mata uang. Kebijakan moneter juga merupakan upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Nah, pelaksana dari kebijakan moneter ini adalah Bank Sentral. Nah, Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. BI atau Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian masuk ke tujuan kebijakan moneter. Di sini ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua bertujuan untuk kestabilan harga. Harga barang yang terjangkau dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang. Namun, jika harga terlalu tinggi, ini dapat mengakibatkan turunnya permintaan dan pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan produksi akan diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang terakhir yaitu bertujuan untuk perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit. Nah, defisit ini terjadi ketika jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, pada akhirnya kita dapat meningkatkan ekspor ke luar negeri. Oke, selanjutnya kita masuk ke instrumen kebijakan moneter. Di sini saya akan membahas dua instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Jika Bank Sentral menjual surat Bank Indonesia atau SBI akan berpengaruh untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, jika Bank Sentral membeli kembali surat Bank Indonesia, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi devaluasi. Nah, instrumen yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Dengan kebijakan ini, Bank Indonesia mampu mengontrol tingkat peredaran uang di masyarakat. Kestabilan peredaran uang di masyarakat dapat terwujud jika Bank Sentral meningkatkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jadi, apabila Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka akan menyebabkan pengurangan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya inflasi. Begitupun sebaliknya, jika bank menurunkan suku bunga, akan memberikan dampak untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya deflasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.